Hey cuy, welcome to my channel. Yo, kali ini aku akan nge-review satu headset yang udah pernah tak unboxing, yang sudah berapa minggu yang lalu dan udah aku coba dengerin. Ini dia headsetnya dari DBE PR250. Oke, kita bahas dari kabelnya dulu ya. Kalau untuk kabelnya sih ini tergolong cukup kecil. Kabelnya itu bulat, bukan yang pipih yang biasa dipakai di Blackstone. Itu biasanya kan apa namanya, pipih ya. Kalau yang ini tuh bulat. Dan sampai sini ada pemisahnya seperti ini, lumayan panjang. Dan micnya itu di sebelah sini. Ada cuman satu tombol. Cuman untuk angkat telepon ya, angkat telepon atau play and pause. Kalau di earpiece-nya sendiri yang ini itu bentuknya lumayan lucu ya, mungil gitu dah. Ini mengingatkanku sama si apa ya namanya ya, Redmi AirDots. Mirip, hampir mirip bentuknya, cuman nggak mirip-mirip banget lah. Oh ya, mic-nya ini di sebelah kanan ya. Ini salah satu yang bagus juga kalau naruh mic di sebelah kanan itu. Kalau lagi malam kita mau main game atau mau dengerin apa gitu pakai headset yang ini, kita tuh udah tahu yang kanan mana, yang kiri mana. Ya kalau kayak gini kan bentuknya udah tahu sendiri ya, yang sebelah ini yang kanan, ini yang kiri. Kalau posisinya si earpiece-nya itu flat seperti yang di punya Blackstone ini, yang ini. Nah, ini PR juga nih. Mic-nya juga ada di ujung. Mic-nya juga ada di ujung seperti ini, di sini. Habis itu baru dia misah. Nah, itu lumayan agak susah ya bedain kanan sama kirinya. Dan untuk earpiece-nya sendiri bentuknya seperti ini. Ini lumayan kecil, ada tulisan DBE-nya. Dan warnanya ini apa ya? Silver ya. Ya, silver kehitaman gitu ya. Ini ada hitamnya. Nah, dia di sini ada tulisannya left, kalau yang di sebelah sininya udah pasti yang right, yang R. Dari bentuknya sendiri kita udah tahu mana left, mana right. Jadi gampang kalau yang seperti ini bedainnya. Lalu kita ke jack 3,5 milinya. Di sini sudah gold plated, jadi harusnya lebih bagus ya. Dan ini TRRS ya, sudah 4 sama mic juga jadinya. Udah pasti seperti ini ya. Kayaknya ini belum L shape, masih yang flat lurus gini aja. So ini bukan apa namanya, bukan headset game ya. Cuman waktu itu si DBE ngeluarin headset game. Yang aku pakai itu atau yang aku beli itu si DBE berapa ini ya? DBE GM250 gitu kalau nggak salah. Kalau yang itu untuk game, kalau yang ini bukan buat game, cuman aku cobain buat main game, oke apa nggak. Ini bertipe in ear ya, in ear yang masuk ke dalam telinga. Ear tipsnya itu bisa diganti-ganti, yang ini tinggal nyesuaiin aja. Seperti ini ujungnya, tinggal kalian pasang aja seperti ini. Dan ini pengalamanku ketika aku main game, game PUBG khususnya, memakai headset ini. Yang menurut sependengaranku sendiri, si DBE ini yang PR250 ini bassnya itu nggak terlalu gede, hampir nggak ada gitu bassnya kalau waktu kita lagi main game. Suara tembakannya itu lebih cempreng jadinya ketika kita main game FPS yang tembak-tembakan lah. Kalau untuk headset game sendiri itu lebih cocok yang ngebas ya, yang ngebas. Kalau untuk suara langkah kaki itu nggak begitu jelas ya, kedengeran mana step teman, mana step musuh. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena bassnya kurang gede mungkin ya.
Jadi agak susah ngebedain step teman sama step musuh tuh agak susah. Kalau kalian pakai headset ini tuh harus terbiasa dulu makainya, baru mungkin bisa tahu mana step teman, mana step musuh. Soalnya ini lumayan flat banget suaranya. Ya kalau lagi main PUBG itu suara step musuh yang kedengeran itu kira-kira itu 2 building lah. 2 building itu udah mulai kedengeran suara step musuhnya tuh udah kedengeran ya. Kalau untuk main game headset ini tuh kurang cocok lah buatku ya, menurutku ya, dengan volume yang tinggi apalagi itu bikin telinga rasanya mau pecah. Soalnya treble-nya itu tinggi banget dan bassnya itu nge-flat gitu, hampir nggak kedengaran gitu, jadinya suara tembakannya tuh cempreng, nggak enak di telinga lah pokoknya. Tapi kalau headset ini dipakai untuk dengerin yang lain, menurutku sih masih oke-oke aja ya. Kalau kayak kalian nonton YouTube, nonton film, lagi terima telepon atau ngomong gitu sama sama temen atau siapanya kalian di telepon gitu, itu masih oke sih kalau kalau untuk dipakai untuk itu sih. Kalau dari segi kenyamanannya sendiri, buatku sih ini nyaman-nyaman aja sih. Cuman agak si earpiece-nya ini agak masuk ke dalam aja kalau lagi dipakai di telinga itu. Jadinya agak-agak bukan neken sih ya, agak agak neken juga bukan, agak apa ya? Agak sempit aja kayaknya, ini terlalu nempel ke telinga, si bagian earpiece yang ini nih terlalu nempel ke telinga, terlalu mepet gitu buatku sih. Kalau pemakaian jangka lama sih ini masih oke ya, masih enak-enak aja. Kalau dipakai sejam 2 jam 3 jam itu masih enak aja sih, nggak ada yang bikin sakit sih di telinga. Ininya juga plastik, so ini dipakai lama-lama juga nyaman. Cuman kalau untuk nonton film masih oke lah ya. Nah, nonton film, nonton YouTube, teleponan itu masih masih oke. Cuman nggak rekomen dengan volume yang tinggi, soalnya bassnya itu agak ngeflat yang ini. Mendingan pakai volume yang 50 atau 80% lah, di bawahnya 100 lah. Jangan sampai 100% volumenya di sini. Ini bunyinya cempreng banget dah kalau pakai nonton yang ada adegan tembak-tembakannya ya. So kesimpulannya headset ini itu buatku nggak cocok buat main game karena emang bassnya kurang banget. Soalnya kalau kalian main game nggak ada bass atau bassnya itu terlalu flat, suara tembakan itu jadi lebih cempreng, jadinya nggak padat gitu deh, bikin telinga agak sakit kalau pakai main game FPS ya, kayak game-game yang nembak-nembak lah pokoknya. Kalau untuk game yang lain yang nggak begitu perlu sama si bunyi, sama si kayak Mobile Legend, kayaknya nggak perlu-perlu banget sama bunyi ya. Itu kayaknya masih oke lah kalau kalian buat ngomong sama teman kalian. Dan untuk harganya sama kualitasnya ya ini sih oke-oke aja sih. Cuman aku saranin ini bukan untuk main game ya. Kalau untuk main game mendingan kalian ambil Plexton G20 dengan budget yang sama seperti ini. Lebih oke lah, tapi dengan catatan volume di headsetnya atau di HP itu nggak terlalu gede ya kalau Plexton G20. So kira-kira segitu aja penjelasan yang bisa aku sampaikan, pengalaman sih nge-review si headset DBE ini. Aku suka sama merek DBE ini yang tipe over ear. Kalau yang ini kan in ear, jadinya aku pengen nyoba apakah sebagus si over earnya. Jadinya aku beli dan aku cobain. Ternyata memang ini nggak cocok buat main game. Di tulisan boxnya ini sih ada tulisan Feel subwoofer in your ear, dual voice coil dynamic driver. Ya kira-kira ini cocok untuk siapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian ada pertanyaan tentang si DBE PR250 juga tulis aja di kolom komentar. Aku usahain untuk balas satu persatu ya. So makasih yang udah nonton video ini sampai akhir, dan tunggu aja review-review headset yang lain kayak yang Plexton G30 itu aku mau order, soalnya udah banyak yang nanyain gimana perbandingan si Plexton G20, 25 sama 30. Yang 30 aku belum pernah coba ya. Yang 20 sama 25 aku udah pernah coba. Jadi aku mau lanjut dengan yang G30. So kalian kalau masih penasaran sama headset-headset lainnya untuk main game, silahkan mampir ke channel ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.